Selamat malam, apa kabar Anda? Senang sekali saatnya Perempuan Bicara hadir lagi di Minggu Malam Spesial untuk Anda. Nah, mungkin kita juga masih berharap jangan lupa protokol kesehatan jangan kendor ya. Kalaupun kita lihat mungkin negara-negara lain sudah mulai juga ada begitu ya dampak dari second wave pandemi, kita mesti ingat kita harus saling jaga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kita juga masih dalam suasana kedukaan tentunya, keprihatinan, duka kita, doa kita tentu kita sampaikan kepada seluruh keluarga dari korban tragedi Nanggala 402, prajurit-prajurit terhebat kita yang gugur di perairan Bali. Tentu masih kita rasakan bersama kesedihannya karena dalam sepekan lebih ini menjadi pemberitaan bukan hanya di nasional tapi internasional. Jadi mudah-mudahan doanya kita sampaikan dengan baik dari kami untuk kemudian keluarga juga ya yang ditinggalkan agar tabah. Nah, seperti biasa saya nggak akan sendiri. Saya bersama dengan Gina Vita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Olga Lydia. Halo, selamat malam. Dan Nadia Mulia. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita sama ya, sehati ya warnanya ya. Kayaknya memang harus matching nih hari ini. Dan saya yakin kita juga sehati ya ketika Balkis mengatakan suasana kedukaan. Apalagi ketika kita melihat para prajurit-prajurit terhebat itu yang harus gugur. Dan kita juga melihat keluarganya mereka. Kalau saya bisa bilang ini seperti ombak kehidupan juga. Lika-liku hidup ujian luar biasa buat kita negara Indonesia, dari mulai kehilangan prajurit yang tangguh sampai kemudian masih juga kita prihatin dengan COVID-19 yang masih berjalan dan angkanya tuh tidak pernah turun setiap harinya. Nah, bicara soal mengarungi ombak kehidupan, malam ini kita akan undang tamu sangat spesial buat kita karena ini kedua kalinya beliau, alhamdulillah ya, bisa datang dan duduk bersama di saatnya Perempuan Bicara. Kita akan bicara soal ombak kehidupan beliau. Yang kita hormati bersama Pak Muldoko, selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Pak Jenderal, apa kabar Pak? Apa kabar Pak Muldoko? Alhamdulillah. Kabar Bapak. Aduh, seneng banget loh saya kalau melihat Pak Muldoko itu selalu kan serius karena pekerjaannya sangat serius. Tapi kalau tampil bersama kita kelihatan sangat muda, energik, wah keren banget gitu. Rahasianya apa nih Pak Muldoko? Olahraga setiap hari, setiap detik apa gimana nih? Menyiapkan diri rahasianya. Persiapan untuk di sini Pak, untuk di tanda petik dikeroyok lagi oleh para perempuan-perempuan ini. Itu persoalan pertama itu. Baru menghadapi dan grogi apalagi pertanyaannya gitu. Ini dikeroyok untuk yang kedua kalinya Pak ya? Kalau istilahnya Pak, back by popular demand nih. Jadi Pak, sebagai Kepala KSP juga yang kita hormati bersama ya, Pak Muldoko ini masih mengemban tugas juga ya di istana luar biasa. Tentu yang kita ikuti nggak mungkin lah, siapa sih yang nggak ikutin berita tentang Pak Muldoko gitu kan, Pak Jenderal gitu ya. Kita juga tahu ya Pak, pasca mungkin yang kemarin yang ramai-ramai itu yang kita lihat juga, tapi kan ternyata juga Bapak is still everywhere. Bapak masih memunculkan diri sehat-sehat saja begitu ya Pak? Baik-baik aja. Oke, baik. Nah, karena tadi sudah prihatin soal Nanggala 402. Iya. Apa yang bisa dikatakan Pak di situ? Saya pernah bersama mereka ya. Iya. Pasti saya punya emosional yang sangat tinggi. Pada waktu saya Panglima TNI, saya mendapatkan brevet di kapal selam itu ya, Nanggala 402. Kalau teman-teman melihat kehidupan mereka itu sungguh luar biasa. Itu menghadapi lingkungan pekerjaan saja seperti itu ya. Ruangannya begitu sempit, pengap, dan dia harus berminggu-minggu dalam kapal, tidak muncul ke permukaan ya. Itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah ya. Gitu. Bagi seorang pemimpin, persoalan yang paling sulit yang saya hadapi, baik waktu saya membawa pasukan operasi ke Timur Timur ya, paling sulit adalah kalau ada yang korban. Ya, yang gugur di daerah operasi. Itu sebuah persoalan yang sangat tidak mudah kita menghadapi istri-istri mereka. Meyakinkan mereka suaminya gugur itu tidak mudah. Gitu. Nah ini juga saya sungguh ikut belasungkawa yang sangat mendalam ya. Khususnya keluarganya yang ditinggal mereka semua. Ya. Tapi Pak, pengalaman Bapak sendiri pernah nggak sih Pak, Bapak takut? Ya, kalau saya kan matra darat ya,
Iya. Matra darat berbeda ya. Operasinya pasti di darat ya. Pernah di Timur Timur juga waktu itu ya Pak Mulya? Iya. Nah gimana itu Pak juga pengalaman ketika di sama sana? itu 1 tahun nggak pernah ngelihat lampu begini, nggak pernah lihat. 1 tahun itu Pak? Iya, 1 tahun full di hutan betul-betul bersama anak-anak prajurit. Ya hujan ya puasa begini ya puasa, hujan panas jadi biasa kita ya. Terus bagaimana dengan kerinduan kepada keluarga, terus dengan ketidakpastian seperti itu gitu? Ya dulu Mengatasinya gimana itu Pak? dulu agak sulit berkomunikasi ya. Dulu lebih sulit Cukup lagi. sulit berkomunikasi, paling bisa dengan surat ya. Kalau sekarang kan bisa anak-anak bisa lebih ya. Sampai itu suratnya Pak di daerah operasi Pak? Biasanya ada helikopter datang untuk dropping logistik ya. Setelah itu sekalian surat-surat surat itu juga. dikirimkan gitu. Ya Allah, itu berapa lama nyampenya Pak? Ya 2 mingguan kali ya. Ya Allah. Pak Mal waktu lagi di Timur Timur pada saat itu sudah menikah? Belum. Oh belum, jadi kirim oke. surat ke siapa Pak waktu itu? Ya kebetulan belum lama pacaran gitu, jadi lumayan juga. Lagi anget-angetnya ditinggal lagi. Dan perang aduh. Tapi Pak resiko yang disebutkan Bapak tadi walaupun di udara, laut, darat gitu Pak ya. Kita kan juga tahu itu resiko tinggi gitu. Kita juga kemarin habis cukup prihatin dengan prajurit yang gugur 53 dengan ABK-nya tentu. Kemudian juga kita baru dapat berita duka juga ya Pak Iya, Muldoko ya ini Kabinda ya. Kabinda ya. Ini Gusti Putu Dani Majen TNI Anumerta yang kemudian menutup usia ini. Bagaimana Pak Muldoko? Mungkin pernah secara langsung dekat dan kenal. Ya, makanya tadi saya rapatkan tentang perkembangan situasi terakhir di Papua ya. Tadi banyak yang kita undang dari kepolisian, dari BIN, dari BAIS, dari Menko Polhukam, bahkan Bupati juga kita undang. Kalau boleh jujur, menginginkan jangan ada lagi lah baik korban pihaknya sipil apalagi pihak TNI dan juga dari mereka. Kita juga tidak ingin sebenarnya. Tetapi Bupati tadi mengatakan sekarang ini adalah situasi yang sungguh luar biasa berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu biasa pertikaian atau kontak tembak antara prajurit TNI dengan mereka. Sekarang ini guru dibunuh. Gitu. Berikutnya tukang ojek, kalau tukang ojek sudah katanya mereka dulu sudah biasa. Tapi guru dibunuh ini sebuah situasi yang memprihatinkan karena di tengah-tengah masyarakat Papua yang ingin segera meningkatkan pendidikan, malah gurunya dibunuh. Berikutnya lagi masyarakat Papua sendiri ada yang dibunuh. Ini tadi dari Bupati Puncak yang berbicara seperti itu. Ini Pak situasinya kayaknya ada yang agak nggak beres begitu. Untuk itulah saya buru-buru mengevaluasi situasi ini agar kedepannya memunculkan sebuah kondisi yang semakin baik begitu. Memang Ada progress gitu ya. change takes time ya, membutuhkan waktu. Pak, tapi dalam suasana yang sebelumnya banyak cerita duka, itu kan satu hal yang buat kita semakin mensyukuri apa yang kita miliki, membuat kita sangat mensyukuri masih memiliki keluarga, dan memang suasana Ramadan, Lebaran adalah momen yang paling tepat ya untuk kita bisa benar-benar merasakan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, salah satu perjuangan yang kita lakukan untuk keluarga kita kan tentunya Pak adalah agar patuh dengan protokol kesehatan termasuk himbauan agar tidak mudik. Ya. Nah, Bapak bagaimana nih menanggapi hal ini? Iya, saya tahun yang lalu bersuara keras untuk tidak liburan Lebaran. Tidak mudik Tidak lebaran. libur lebaran. Oh, Tidak berarti Pak Mul berarti untuk mensukseskan juga keputusan untuk tidak mudik lebaran di rumah aja sambil transfer angpau ya Pak ya? Ya. Ya, Angpaunya itu. ditransfer ya? Biasanya begitu kita. Tapi momen apa sih Pak Mul yang paling dikangenin gitu kalau lagi Lebaran atau Idul Fitri gitu? Makanan ya. Itu mertua saya itu udah tahu makanan enak saya begitu ya. Apa tuh Pak? Jadi nggak jauh-jauh lah itu apa kalau daging ya rawon. Oh, rawon. Dan itu Iya, udah rawon dimasaknya, enak udah ya. dimasaknya itu rawon begitu, Oh, pakai ini kayu khas, gitu. khas Jawa Timur Pakai ini. ini nggak, Rawon. kerupuk udang termasuk Pak. Biasanya rawon sama kerupuk udang juga. Itu Oke deh, ini ngobrolin soal makanan jadi lapar ya, tapi Iya, enggak iya. nanti ditahan dulu. Kita akan seru-seruan lagi nanti ngobrol sama Pak Mul bersama dengan 3 sister saya yang cantik ini, tapi tetaplah bersama kami pemirsa di Saatnya Perempuan Bicara.